Pada kesempatan ini kita bahas kitab Fathul Bari, Babu Sholatil Qaid, bab terkait dengan tata cara duduk, tempat duduk. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik an Hisham bin Urwah an Abi an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha annaha sesungguhnya Siti Aisyah qalat berkata Siti Aisyah Sholat telah sholat Rasulullah SAW di baitihi di rumah beliau bahwa syakin pada saat itu Nabi dalam keadaan sakit. Wasolla maka sholat Nabi jalisan sambil duduk. Wasolla waro'a qaumin waro'ahu dan sholat di belakang itu Nabi kaum kiaman semua. Asyara maka isyarat Nabi ilahim kepada itu kaum anijlisu supaya duduk juga hai itu kaum. Laman sorofa maka pada saat selesai Nabi kola bersabda Nabi innama ju'ilal imam sungguhnya dijadikan imam itu liutamma supaya diikuti bihi terhadap imam. Idza raka'a maka apabila ruku imam para kaum maka kalian ruku wa idza raka'a dan apabila berdiri itu imam para kaum maka kalian juga berdiri. Ini cerita mengenai sholat duduk, sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk itu memang disyariatkan. Memang kalau kita melihat rukun sholat itu ada 17 kan ya. Nah, salah satunya itu adalah berdiri. Jadi terutama ini sholat fardu. Sholat fardu, salah satu rukunnya itu adalah berdiri. Artinya kalau kita masih mampu berdiri, berdirilah itu sholat fardu dilakukan. Tapi kalau sholat sunnah, pada saat kita mampu berdiri juga, kemudian kita tidak berdiri, silahkan tidak apa-apa. Sambil duduk, sholat sunnah dilakukan di rumah, tetapi pahalanya setengahnya. Dilihat dari pahalanya dapat kortingan, dikurangi. Pahalanya tidak penuh lagi, tetapi menjadi setengah. Tetapi dalam keadaan sakit, sholat fardu juga silahkan dilakukan sambil duduk. Tapi duduk yang dimaksud di sini bukan pakai kursi. Pakai kursi itu adalah zaman sekarang saja. Zaman Nabi tidak pernah pakai kursi. Duduk sila atau duduk simpuh. Nah, adapun sekarang pakai kursi itu mulai ramai sejak di Masjidil Haram. Kemudian dibawa-bawa ke Sukarapih juga tuh. Kayak di gereja saja pakai kursi. Kalau kita itu sebaiknya kalau masih mampu duduk sambil duduk biasa, duduk simpu atau sila, itulah yang dilakukan zaman Nabi, tidak pernah pakai kursi. Jadi ini ijtihad baru saja pakai kursi. Apa sebab? Mungkin, ini perkiraan saya, di Masjidil Haram itu demikian banyak jamaah kan. Jadi kalau sholatnya sambil duduk, khawatir terinjak-injak gitu kan. Maka supaya aman tidak terinjak-injak, sambil pakai kursi di Masjidil Haram karena masjidnya besar kan dan jamaahnya banyak. Nah, kalau di kita di Masjid Sukarapi ini, di Masjid Anas, kalau masih bisa duduk seperti Pak Samsul, duduklah seperti itu gitu. Itu lebih lebih sesuai dengan contoh Nabi. Kalau kita masih mampu, masih bisa duduk dengan duduk sila atau duduk biasa, simpuh, duduk tahiyatul awal, tahiyat tasyahud awal, maka begitu itu lebih nyunnah daripada duduk di atas kursi. Selagi kita mampu, kecuali kalau sudah tidak mampu lagi, silakan pakai kursi. Gitu loh Pak. Supaya kita ketahui, itu zaman sekarang saja pakai kursi itu. Kalau zaman Nabi tidak ada. Supaya diketahui ya, hadasana hadis berikutnya hadasana Abu Nuaim hadis dari Abu Nuaim kalau hadasana Ibnu Uyainah an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu berkata Anas sakoto telah jatuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min parosin dari kuda Fakhudisa Fajuhisha maka beliau apa sakit lah gitu ya Cikul Aimanu yang sebelah kanan badan beliau sebelah kanan
karena terjatuh dari kuda. Pada kholna maka kami semua menjenguk alaihi kepada Nabi, na'uduhu kami melayat kepada Nabi SAW. Hadarat maka datanglah as-salat waktu salat, fasolla maka salat Nabi qaidan sambil duduk. Fasollaina maka kami juga semuanya salat dan sambil duduk. Waqala dan berkata Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Faidza kabbaro maka pada saat takbir imam, fakabbiru maka kalian semua takbir. Faidza raka'a dan apabila ruku itu imam, farka'u maka kalian semua juga ruku. Faidza rafa'a dan apabila cengkat itu imam, farfa'u maka kalian berdirilah cengkat. Faidza qala dan apabila berkata imam itu sami Allahu liman hamidah, kata-kata sami Allahu liman hamidah, faqulu maka kalian ucapkan Rabbana walakal hamd. Jadi nggak usah ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini hadis kedua menceritakan satu waktu Nabi SAW terjatuh dari kuda. Ya karena Nabi itu juga manusia seperti kita biasa. Kalau terjatuh ya sakit. Nah, kemudian saking sakitnya beliau tidak bisa berdiri. Nah pada saat sholat tiba, nanti Nabi SAW sholatnya sambil duduk. Nah, kemudian yang melayat juga pada ikut sholat sambil duduk juga. Jadi imam bisa boleh saja sambil duduk sholatnya itu. Nah dalam hal ini nanti ada dua macam. Apakah makmumnya harus sambil duduk juga atau boleh berdiri? Nah kalau contoh dari Nabi, kalau imam duduk maka jamaah juga harus duduk. Tetapi nanti ada pendapat lain, tidak apa-apa makmumnya pada berdiri walaupun imamnya duduk. Hanya kalau dari contoh di sini, ini hadis sahih ini Pak, hadis Imam Bukhari. Itu adalah kalau Nabi sholat duduk sebagai imam, maka jamaah juga sebaiknya duduk. Karena kata Nabi, imam itu memang untuk diikuti. Jadi kalau imam sholatnya duduk, maka makmum juga sebaiknya sholatnya duduk, gitu kata Nabi. Kalau imam ruku, rukulah kalian. Karena imam itu untuk diikuti. Tapi kalau imam sujud juga demikian, ikuti juga untuk sujud. Tetapi yang masalah di sini kan kita tidak pernah di sini ada imam sambil duduk. Kalau imamnya tidak bisa berdiri ya diganti dengan imam lain kalau di kita ya. Mesti imamnya bisa berdiri. Tapi kalau zaman Nabi karena imamnya itu ya khusus istimewa Nabi SAW, maka walaupun dalam keadaan sakit beliau tetap mengimami menjadi imam dan diikuti oleh jamaahnya itu juga sambil duduk. Tetapi sebelumnya di hadis di atas tetap sambil berdiri jamaah. Hanya oleh Nabi diperintahkan duduklah kalian karena kami atau aku sebagai imam juga duduk, maka kewajiban dari makmum itu mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Gitu. Tapi sekali lagi ada dua pendapat nih Pak ya. Nanti dalam pelaksanaannya siapa tahu suatu waktu imamnya sambil duduk di sini gitu. Kan kita tidak tahu satu waktu jadi gempor itu imam. Maka jamaah juga boleh duduk. Tapi kalau mau tetap berdiri juga boleh. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Ru bin Ubadah akhbarana Hasin an Abdullah bin Buraidah an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Annahu sungguhnya itu Husain Sa'ala Imran itu bertanya Nabi Allah kepada Nabi Allah. Wa akhbarona Ishaq qala akhbarana Abdus Samad sami itu Abi dan seterusnya dari Abi Husain sama Qala berkata itu perawi hadis saat itu saya telah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW an sholatil rajuli dari sholat seseorang qaidan sambil duduk. Pakola maka berkata menjawab Nabi in sholat kalaulah sholat itu orang qaidan sambil berdiri bahwa abdulu tentu lebih utama. Jadi sholat sambil berdiri itu nanti oleh para ulama dijadikan sebagai rukun sholat. Artinya sholat itu harus berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah sholatnya. Kalau sholat fardu saat kita mampu berdiri, kecuali dalam keadaan tidak mampu. Kemudian waman sholat qaidan siapa orang yang sholat sambil duduk,
falahu nisfu ajril qaimi. Maka bagi dia memperoleh setengah pahala dari orang yang berdiri. Waman sholat naiman, siapa orang yang sholat sambil tiduran, sambil telentang atau sambil nyangigir gitu, falahu nisfu ajril qaidi, maka bagi dia adalah setengah pahala dari orang yang duduk. Jadi makin dikurangi itu pahalanya itu. Eh, jadi di sini ini dalam hadis, jadi bukan pendapat ulama, ini kata Nabi. Siapa orang orang yang sholatnya sambil duduk, maka pahalanya hanya setengah dari orang yang berdiri. Seperti kita juga mau sholat sunnah misalnya. Bisa saja, ya maklum kita sudah pada tua, lutut kita itu sudah pada neklok ya, dipakai berdiri, rukun berdiri itu kan kadang tidak enak, lutut itu tidak kuat gitu ya. Nah, kita mau sholat sunnah sambil duduk silahkan juga. Hanya pahalanya setengahnya kurangi. Demikian juga kalau kita tidak mampu sholatnya sambil berbaring, sambil telentang gitu, nah, itu juga boleh silahkan. Tetapi pahalanya setengah dari yang duduk. Jadi makin kecil saja, seperempatnya dibanding orang yang berdiri. Jadi kalau dari sisi pahala memang berkurang terus. Tetapi yang penting itu tidak boleh pernah sholat ditinggalkan. Itu pelajaran utama dari sejumlah hadis yang disampaikan oleh Nabi. Selagi ingatan kita masih normal, selagi kita masih bisa berhitung, masih bagus, itu masih bisa mengingat dan sebagainya, selama itu juga sholat kita harus ditunaikan. Walaupun dalam keadaan sakit. Nah, dengan cara beragam cara. Berarti kalau kita sholatnya pakai isyarat, hanya pakai mata saja, ruku sujudnya juga pahalanya makin sedikit saja, mungkin seperdelapannya jika berdiri. Tapi tidak penting gitu, mungkin saat ini ya, bagi kita pahala. Yang penting itu adalah lakukan sholat. Walaupun secara hitung-hitungan matematis itu berkurang pahalanya. Itu saya kira wajar saja kan, karena dilakukan dengan cara yang lebih sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian di sini penjelasan dari Fathul Bari. Jadi ayurida sholat al-qaidi lil udri imaman kana au ma'muman au munfaridan. Jadi boleh saja pada saat kita mau melakukan sholat karena uzur, lil udri. Karena uzur, karena ada alasan sakit, silahkan mau sholat duduk, apakah pada saat jadi imam ataupun jadi makmum atau sholat sendirian, silahkan saja. Boleh melakukan sholat itu. Jadi ini sekali lagi keringanan dari agama kita, fleksibel agama Islam itu. Pada saat sholat itu diwajibkan sambil berdiri, tapi kalau tidak mampu berdiri silakan sambil duduk. Kalau sambil duduk juga tidak mampu, silakan sambil berbaring dan seterusnya. Beragam cara. Yang penting tidak boleh pernah ditinggalkan itu sholat. Wa yu'ayyiduhu an ahadis al-babi dalatun ala taqidi bil udri. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada uzur, kalau ada alasan, ada halangan untuk tidak bisa berdiri, silahkan melakukan sholat sambil duduk. Sambil bagaimanapun, sambil berbaring pun silahkan, sambil nyengikir dan seterusnya, dipersilahkan. Tetapi usahakan kalau kita telentang, nangkarak, gitu kan, nah, berarti kita kepalanya ke timur ya, supaya kita nggak ke kiblat, menghadap kiblat. Tapi kalau kita sholatnya ngigir, berarti ke sebelah kanan, berarti kepala kita ada di sebelah sana, apa, di utara, supaya kita menghadapnya ke kiblat seperti jenazah. Tapi kalau kita misalnya mau sholat menggunakan apa, sebelah kiri ini, berarti kepalanya harus sebelah sini. Yang penting menghadap kiblat. Atau ya gimana kemampuan kita, misalnya ternyata tidak bisa di rumah sakit, tidak bisa menghadap kiblat, tidak masalah. Jangan dipersoalkan itu. Lakukan, apalagi kalau di rumah sakit Palang gitu. Kan tidak pernah memikirkan arah kiblat dan sebagainya. Yang penting nyaman saja bagi pasien. Nah, bagi kita kalau kesulitan begitu, kalau selagi masih bisa duduk, bisa diatur-atur arah kiblatnya kan. Tapi kalau sudah payah, orang sakit itu kemanapun menghadap kiblat,
lakukan saja. Yang penting jangan pernah tidak sholat dengan beragam cara. Kemudian waligori udrin liyubayyin anna dzalika jaizun, bahwa itu bagaimana kalau tidak ada uzur? Nah, kalau tidak ada uzur, sekali lagi di sholat sunnah silahkan. Kalau kita seperti tadi capek misalnya dan sebagainya, eh, atau sudah leg lock lutut kita itu, maka silahkan sambil duduk saja. Boleh. Tetapi kalau sholat fardu, usahakan tetap berdiri. Illa madalla ijma'u ala mad'ihi wa huwa sholatul faridah lissohi qaidan. Nah, ini menurut para ulama bahwa kalau sholat sunnah itu silahkan sambil duduk. Tapi kalau sholat faridah, sholat fardu, itu tidak boleh dilakukan sambil duduk apabila kita mampu berdiri. Kecuali kalau kita tidak mampu berdiri, ya silahkan duduk. Tapi jangan pura-pura, jangan sebetulnya kita mampu berdiri, inginnya duduk. Oh, itu tidak boleh begitu. Tidak sah itu sholat. Tidak memenuhi rukun. Siapa yang tahu bahwa kita mampu berdiri atau tidak, ya tanya kepada diri kita sendiri. Nah, orang lain mah tidak tahu kan. Kemudian, li'annal qu'uda syaklun min ashkalis sholati bikhilafil ittijah. Sebetulnya duduk itu bagian bentuk sholat yang berbeda dengan kalau kita berbaring. Wa qad ra'aitu al-ana anna murada bi hadisi Imron bi hadisi Umar innal maridu al-muqtadir alladhi yumkinu an yatahammala fa yaqumu masyaqqatihi. Jadi di sini silahkan saja sholat, ya selagi kita tidak mampu sholat fardu juga silahkan dilakukan dengan cara yang semampu kita. Wajah ajrul qaidi ala nisbin ajrul qaibin. Maka pahala untuk orang yang sholat sambil duduk itu akan setengahnya dari pahala orang yang berdiri. Ya tentu dalam soal pahala kita wallahu alam tidak tahu, ya wallahu alam itu urusan Allah nanti. Tapi nanti di akhirat akan dibuka. Kita akan tahu bahwa pada tanggal sekian jam sekian engkau sholat sambil duduk. Nah, ini pahalanya hanya setengahnya karena sambil duduk misalnya gitu. Baru akan tahu nanti di akhirat. Kalau sekarang kan kita sholat sehari-hari juga tidak pernah kita hitung ya pahalanya. Biar itu urusan Allah. Dan betul tidak perlu dihitung. Termasuk kalau kita nanti sholat di Masjidil Haram dapat 100.000 kali. Wah, dihitung-hitung banyak pahala kita sholat. Sehingga begitu sampai di rumah tidak pernah mau ke masjid lagi. Nah, itu salah juga. Nggak usah dihitung-hitung. Tapi bahwa itu pahalanya 100.000 kali, kali 27, gitu kan? Betul itu di Masjidil Haram. Tapi kalau di Masjid Sukarapi di sini satu saja nilainya. Tetapi kalau berjamaah tetap kali 27. Itu juga besar juga kan? Berapa? 2.700% kan? Besar juga sebetulnya kalau kita lakukan secara berjamaah. Tetapi kita tidak pernah menghitung-hitung. Biar kita serahkan kepada Allah. Allah yang maha penghitung. Tidak akan pernah luput. Kita berapa kali melakukan sholat berjamaah dalam sepekan misalnya, itu akan ada hitungannya. Kapan sholat fardhu qaidan wa kana yashukku ali al-qiyamu azahu wa kana huwa. Nah, tetapi nanti ada pendapat lain juga dari pendapat para sahabat. Siapa orang yang sholat fardu dalam keadaan duduk, tetapi dia itu sebetulnya, makanya ya syukur dia kesulitan berdiri. Jadi sholat fardu dalam keadaan duduk, karena ada udzur di sini, maka mencukupi aja. Mencukupi itu sholat dilakukan sambil duduk. Wa man shalla qa'iman sawun kama yadul alaihi hadis Anas wa Aisyah. Nah, siapa yang akan sholat sambil berdiri tentu itu lebih bagus. Wa yasiu an ajrul qa'idi ala nisbi. Sah sesuai dengan hadis di atas, seperti kata Nabi bahwa pahala orang yang sholatnya sambil duduk itu adalah setengah dibanding pahala orang yang sambil berdiri. Waman sholat nafla qaidan ma'a qudrati al-qiyami ajaza'ah. Tapi siapa orang yang sholat sunnah sambil duduk, padahal dia mampu berdiri, itu pun mencukupi. Silahkan kalau sholat sunnah. Seperti kalau sholat tahajud, kan katakanlah 11 rakaat.
Berdiri, duduk, kan ya bisa membuat capek juga bagi kita para lansia itu yang lututnya sudah tidak kuat. Gitu. Silahkan sambil duduk saja. Itu boleh, walaupun kita mampu berdiri. Kata ulama di sini, kata Fathul Bari, ajza'ahu. Wa kana ajruhu ala nisfi, tetapi pahalanya hanya setengah dibanding kalau kita berdiri. Tidak apa-apa. Idza marida abdu aw safaro kutiba lahu sholihun kama kana ya'malu wa huwa shahihun muqimun. Apabila seseorang hamba sakit atau berada dalam perjalanan, maka akan dicatat bagi dia itu sebagaimana pada dia sedang mukim. Artinya mungkin pahalanya tetap saja lengkap kalau dalam keadaan sakit. Sakit tidak bisa berdiri, nah, sambil duduk, sholatnya menurut hadis di sini, penjelasan di sini akan dicatat tetap sebagai orang mukim. Artinya orang mukim itu ya pahalanya tetap penuh. Mungkin wallahu alam ini tentu saja persoalan gaib. Mudah-mudahan saja. Jadi apabila kita biasa melakukan sholat itu berdiri, tetapi ternyata satu waktu kita sakit sambil duduk, mudah-mudahan itu sholatnya tetap dinilai secara berdiri. Sama seperti kita biasa melakukan puasa misalnya, puasa Senin Kemis, tetapi saat itu ada halangan untuk melakukan puasa. Bisa saja kita bertamu, pada saat itu disuguhi makanan, lebih baik buka kan daripada terus puasa. Nah, mudah-mudahan tetap pahala puasanya pada hari Senin atau Kamis itu tetap diakui oleh Allah walaupun kita berbuka. Mengapa kita buka? Karena kita menghormati suguhan. Boleh saja. Seperti hal-hal yang begitu juga sholat. Biasa kita sholat berdiri, kemudian karena sakit, maka kita sambil duduk, maka insya Allah itu pun dalam keadaan pahalanya lengkap penuh. Walau gudi anna Nabi SAW qala bersabda Nabi, sholatul rajul qaidan ala nisfis sholati. Sama hadis yang tadi bahwa kata Nabi, orang yang sholat sambil duduk pahalanya setengah. Qadih talafabil afdali fa'anil a'immati salasa jolli mutarabbi'an. Nah sekarang tinggal tata cara sholat duduk itu bagaimana? Apakah kita sholatnya sambil sila atau sambil duduk simpuh? Nah itu dua macam. Silakan dua-duanya benar. Dua-duanya ada penjelasan dari Nabi sini. Bahkan di sini disebutkan kalau menurut imam yang tiga, cuma tidak disebutkan imam yang tiga itu yang mana. Tapi perkiraan saya itu adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Beliau menyetujui kalau sholat sunnah atau sholat duduk itu sambil sila. Ya jadi sumuk tarishan muafikun di Syafi'i. Tetapi kalau madhab Syafi'i, sebaiknya duduknya sambil duduk simpuh atau iftirosh. Duduk iftirosh itu adalah duduk seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir. Bisa juga di sini tawarruk, mutawarrikan. Sambil duduk tahiyat akhir juga silahkan. Atau duduk sambil tahiyat awal juga boleh. Atau sila pun silahkan. Itu duduk yang dicontohkan sejak zaman Nabi. Ada hadis-hadisnya. Tapi duduk di kursi baru abad 20 saja itu. 21 baru. Kemudian hadis berikutnya. Haddasana Abu Ma'mar qala haddasana Abdul Waris qala haddasana Husain an Abdullah bin Buraidah anna Imran bin Husain wa kana rajulun maisuran wa qala Abu Ma'mar an Imran dari Imran qala berkata Imran sa'altu aku telah bertanya an Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli dari salat seseorang bahwa qaidin pada dia sambil duduk pakola maka menjawab itu Nabi man siapa orang yang sholat qaiman sambil berdiri fahu abdul tentu itu lebih utama. Waman sholat qaidan siapa orang yang sholat sambil duduk falahu nisfu ajril qaimi maka bagi dia setengah pahala orang yang berdiri. Waman sholat naiman siapa orang yang sholat sambil tidur falahu nisfu ajril qaidi maka bagi dia itu pahalanya setengah dari orang yang sambil duduk. Wala Abu Ubaidillah naiman indi mutajian. Yang dimaksud tidur itu adalah sambil berbaring.
telentang mungkin ya, telentang. Itu yang dimaksud di sini. Jadi sekali lagi di sini Nabi menjelaskan hadis sahih ini pahala soal pahala. Walaupun sekali lagi kita barangkali tidak berhitung-hitung pahala. Dan saya kira itu bagus lah. Tidak usah dihitung-hitung pahalanya. Biarkan serahkan saja kepada Allah. Mudah-mudahan pahala kita tetap sempurna. Jadi silahkan orang yang sholat sambil berdiri itu tentu lebih utama. Sehingga sekali lagi para ulama menyimpulkan itulah rukun sholat. Kan beda, ada istilah syarat, ada istilah rukun. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum itu dikerjakan. Itu syarat. Tapi kalau rukun itu adalah bagian dari pelaksanaan. Seperti rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Tapi syarat nikah itu juga ada beberapa. Syarat nikah itu adalah balik misalnya. Artinya anak-anak tidak boleh nikah dahulu. Karena belum balik. Belum cukup. Nah, balik itu harus ada sebelum melakukan nikah. Tapi rukun nikah itu ada 5. Yang satu ada pengantin laki-laki. Yang kedua ada pengantin perempuan. Yang ketiga ada wali, yang keempat ada 2 orang saksi laki-laki, yang kelima ijab kabul. Nah, kelima ini semuanya ada pada saat pelaksanaan pernikahan gitu. Kalau tidak ada wali, tidak sah itu nikahnya. Kalau tidak ada 2 orang saksi juga tidak sah itu nikahnya. Nah, begitu juga dalam sholat. Dalam sholat itu harus berdiri, harus baca Al-Fatihah, harus ruku, harus sujud, itu dilakukan saat pelaksanaan sholat. Itulah rukun-rukun sholat. Tapi kalau syaratnya itu menghadap kiblat, berarti sebelumnya harus tahu kiblat itu kemana. Harus suci dari najis, berarti harus di tempat bersih. Sehingga masjid ini harus selalu dibersihkan, kan, supaya memenuhi tempat sah untuk sholat. Jadi syarat itu harus ada sebelumnya. Pakai pakai tutup aurat itu berarti kita harus menutup aurat sebelum sholat. Jadi bukan ya pada pelaksanaan sholat juga harus dilakukan. Tetapi kalau rukun itu adalah harus ada pada saat pelaksanaan. Kemudian di sini annahu la yajuzul qadiri al ima'al rukui wasjud. Sesungguhnya kata para ulama di sini tidak boleh untuk orang yang mampu melakukan isyarat untuk melakukan ruku dan sujud. Ya tentu saja bagi orang yang mampu untuk berdiri, ruku sujud biasalah kan. Ruku itu seperti biasa, ruku, nunduk, kemudian sujud juga biasa. Tetapi bagi orang yang sakit silakan pakai ima. Ima itu isyarat. Nah, isyarat itu bisa berupa beragam cara dilakukan. Bisa menggunakan tangan, bisa juga menggunakan anggota tubuh yang lain, atau bisa pakai mata atau ucapan. Kalau orang yang sakit parah tidak bisa bergerak, maka bisa pakai mata juga boleh. Rukunya kedip misalnya, sujudnya juga berkedip, Allahu Akbar juga berkedip, silakan. Itu untuk yang sudah sangat tidak mampu. Tapi bagi kita yang masih mampu, lakukan seperti biasa. Wa in jaja at-tanaful muntajian, walaupun boleh melakukan salatnya sambil berbaring. Balla buddha minal ityani birruku, itu tapi sebaiknya lakukanlah dengan cara ruku wa sujud hakikotan, secara hakiki, yaitu sujud ruku itu seperti yang kita kenal selama ini, itu ruku sujud hakiki. Kemudian wahada muwafiqun lil masyhur indal maliki annahu yajuzu lahu al iman idza shalla naflah. Nah, tetapi pada saat menurut Imam Maliki, ya, madhab Maliki, boleh saja kita berisyarat pada salat kita sedang salat sambil duduk, salat sunnah sambil duduk, padahal kita mampu untuk melakukan ruku dan sujud. Jadi sebetulnya kita bisa melakukan ruku dan sujud, tetapi karena kita sholatnya sambil duduk, maka tidak apa-apa juga kita melakukan isyarat sujudnya bukan sujud yang lengkap. Kalau ruku jelas tidak akan lengkap kan sambil duduk itu. Tapi kalau sujud masih mungkin bisa lengkap. Tetapi kalau sholatnya itu sunnah, boleh tidak perlu sujud seperti biasanya. Menurut Imam Malik, padahal kita tahu makna simbolis dari sujud itu, bagi kita kepala ini kan mesti di atas.
Tapi pada saat sujud itu diletakkan di paling bawah. Apa sebab? Sujud kepada Allah. Sehingga tidak boleh pernah ruku ataupun sujud kepada manusia. Sekali lagi, dalam sebuah hadis Nabi pernah menyatakan begini. Kalaulah sujud itu diperbolehkan manusia kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya, saking besarnya hak suami. Tetapi karena aku tidak membolehkan sujud manusia kepada manusia, istri pun tidak perlu sujud kepada suami. Jadi bukan sujud kepada raja, tapi justru si istri sujud kepada suaminya. Tapi itu pun tidak diberlakukan, tidak boleh, kata Nabi. Sehingga kita pun tidak boleh melakukan sujud. Kalaupun dipaksa untuk sujud, lebih baik perang. Seperti di pesantren Sukamanah di Tasikmalaya dahulu. Kan zaman penjajahan Jepang, setiap pagi harus menghormat matahari itu. Ruku sujud mengarah ke negeri Jepang. Tapi Kiai Haji Jainal Mustafa tidak mau. Dan santri-santrinya tidak mau. Akhirnya mendingan perang. Dan betul-betul perang. Daripada harus melakukan sujud kepada matahari. Itu tentu menyalahi akidah, membahayakan akidah. Sehingga sebaiknya jangan sampai melakukan ruku atau sujud. Tapi saat ini kita masih suka sering melihat orang ruku ya, kalau sujud mungkin sudah tidak ada. Ya. Itu yang dilakukan para artis. Itu. Kalau menghormati sambil meruku. Gitu kan. Jangan begitu. Kalau dia ngerti bahwa itu dilarang. Cukup sajalah lambaikan tangan atau ngungguk kepala saja begitu kan. Tidak perlu sampai meruku. Ruku itu yang mirip ruku kepada Allah. Walaupun tidak persis ruku, kalau ruku yang benar itu kan posisi tangan juga harus di lutut. Tapi sebaiknya bagi artis-artis yang mengerti bahwa ruku itu hanya kepada Allah, cara hormatnya jangan dengan ruku kepada Allah. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Abdillah Abdillah bin an Ibrahim dan seterusnya dari Imran bin Husain. Kala berkata Imran bin Husain, karena ada bagiku itu bawasir, ada bawasir. Bawasir itu ambeien lah mungkin. Penyakit ambeien di duburnya. Pasal itu maka saya bertanya Nabi kepada Nabi SAW. Hadis sholati, bagaimana melaksanakan sholat dalam keadaan punya penyakit wasir, wahai Rasulullah? Pakola maka menjawab Nabi, Salli iman, silahkan kau sholat sambil berdiri. Ilam tastati, tetapi kalau engkau tidak mau sholat sambil berdiri, dan maka silakan sholat sambil duduk. Ilam tastati, maka kalau engkau tidak mampu juga sholat sambil duduk, pala ajan bid, maka silakan sambil nyangigir, sambil berbaring, silahkan. Jadi itu fleksibilitas dalam ajaran Islam. Maka disebutkan ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Dengan beragam cara, tetapi ya tentu saja kita harus tahu. Harus ikut pengajian itulah mungkin supaya mengerti bahwa Islam itu bisa dilaksanakan dengan beragam cara. Jangan sampai kita seperti belajar di sekolah, baik di SD sampai perguruan tinggi, yang diajarkan itu adalah yang normal-normal saja. Yang abnormalnya jarang-jarang disampaikan. Sehingga pada saat melakukan perjalanan itu tidak mau sholat gara-gara baju kotor, tidak tahu arah kiblat. Tidak perlu begitu. Itu adalah syarat dalam keadaan normal. Dalam keadaan abnormal, lakukan sholat walaupun tidak memenuhi syarat. Kemudian disebutkan di sini annal jami'a bainahuma annal ajija an adai fardin yatanaffalu ila fardin dunahu walayatruk. Sesungguhnya menggabungkan di antara dua sholat itu bagi orang yang lemah an adai fardin yatanaffalu ila fardin dunahu walayatruk. Jadi walaupun dalam keadaan lemah juga mungkin tidak bisa berdiri atau tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring, silahkan. Tapi balaya truku, jangan pernah ditinggalkan itu sholat. Sekemampuan kita saja. Zu'ima anna ajija anil qudi fi sholati taskutu anhu as-sholat. Faqad al-Ghazali an Abi Hanifah. Nah, tetapi ada riwayat lain disebutkan begini. Tapi kata-katanya za'ama, diduga. Diduga bahwa orang yang lemah dari melakukan duduk dalam sholat, maka hilang kewajiban untuk sholatnya.
Itu diriwayatkan dari Imam Ghazali dari Abu Hanifah. Katanya begitu. Ini pendapat ulama. Jadi pada saat kita tidak bisa duduk, betul-betul lemah, payah, mungkin ini sudah hilang ingatan kelihatannya. Bukan sekedar ya dalam keadaan koma, gak apa-apa tidak sholat. Lu pun sudah tidak mampu. Itu diriwayatkan dari Imam Ghazali dari Imam Abu Hanifah. Wal ma'ruf inda Syafi'iyah anna murda binabjil istita'ah wujudul masyaqqa asyadida bil qiyam. Akhafu zadatul maridi. Silahkan kita melakukan sholat dengan sekemampuan kita. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk sambil berbaring dan seterusnya. Kalau kalau kita memaksakan sambil berdiri, misalnya bisa nambah payah ke sakit kita bertambah, makin berat terasa sakitnya. Atau ada hal yang bisa merusakkan. Bisa saja sakit di lutut, lututnya makin rusak, silakan sambil sambil duduk atau sambil berbaring kalaupun tidak bisa duduk. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi siapa yang bisa mengukur kemasyakotan di dalam diri kita itu ya tentu kita sendiri yang tahu, yang mengerti. Wala janbihi al aimana mustaqbil qiblah bi wajhi wa huwa hujjatun lil jumhur. Nah, ini tata cara berikutnya, hadis dari diriwayatkan dari Imam Daruqutni, silahkan sholat me, nyangigir gitu, nyangigir menggunakan pinggir sebelah kanannya, tetapi mustaqbil kiblat sambil menghadap kiblat biwajhi dengan wajahnya. Wahwa hujatun lil jumhur itu menurut hujah dari mayoritas ulama. Wanil hanifiyah wa ba'di syafi'iyah yastalqi ala dhurhi wa ja'nu rijlahi ila kiblah. Nah, tapi kalau kita sholat sambil sambil telentang, maka sebaiknya menurut Imam Hanafi dan sebagian Imam Syafi'i itu adalah kaki kita menghadap kiblat. Artinya kepalanya harus ke arah timur. Kepala kita di arah timur, tapi kaki kita ke arah kiblat. Nah, kalau berdiri kan posisi menghadap kiblat. Nah, begitu posisinya. Kalau itu bisa diatur-atur. Seperti di rumah masih bisa diatur-atur. Tapi kalau di rumah sakit belum tentu ya. Ke arah manapun silahkan saja. Nah, kemudian kata Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan satu urusan, maka lakukanlah itu urusan sekemampuan kalian. Nah, ini untuk urusan di rumah sakit misalnya. Di rumah sakit kita ingin menghadap kiblat, tetapi posisi ranjangnya itu tidak menghadap kiblat dan tidak bisa diubah-ubah misalnya. Kalaupun ngubah-ngubah itu jadi apa? Aneh misalnya ya. Kondisi di rumah sakit maklum kamarnya ya terbatas untuk ngubah-ngubah ya silahkan kemanapun. Ini sesuai dengan perintah Nabi. Faktu minhu mastata'tum. Lakukanlah sekemampuan kalian. Tidak perlu memaksakan. Jadi kalau tidak bisa menghadap kiblat, lakukan saja. Kemampuan kita itu tetap kita berniat menghadap kiblat. Kemudian hadis berikutnya, Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin annaha sungguhnya Siti Aisyah ahbaratu mengabarkan Siti Aisyah kepada Hisham bin Urwah annaha sungguhnya Siti Aisyah lam taro belum pernah melihat Siti Aisyah Rasulullah kepada Rasulullah SAW yusolli sholat Rasulullah sholat lain sholat malam dan sambil duduk kot sama sekali hatta asinna sehingga aku sambil menuang. Maka ada Rasul yakru membaca Rasul dan sambil duduk hatta membaca Al-Quran sambil duduk hatta ida aroda ayyarka sehingga apabila beliau mau ruku koma berdiri dulu pakoroa maka membaca Rasul nahwan min salasin ayatan sekitar 30 ayat atau arba'in ayatan atau 40 ayat sumaroka kemudian baru ruku. Di sini disebutkan Siti Aisyah tidak pernah melihat Nabi sholat sambil duduk, sholat malam, sholat tahajud barangkali ya. Sholat tahajud tidak pernah saya melihat Nabi sambil duduk. Tetapi Nabi suka membaca Al-Quran itu sambil duduk. Tetapi ini disebutkan hatta idza aroda ayyarka
apabila beliau mau ruku, beliau berdiri. Oma pakroa, maka Nabi membaca. Ya, artinya mungkin membaca Al-Quran beliau sambil duduk. Tetapi kalau mau sholat, beliau membaca Al-Quran kurang lebih 30 atau 40 ayat dalam satu rakaat. Kemudian beliau ruku. Nah, kemudian hadis berikutnya hadasan Abdullah bin Yusuf qala akhbarana dan seterusnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW karena ada Rasulullah yusolli salat Rasulullah jalisan sambil duduk ayaqra'u wa huwa jalisun. Kemudian Rasulullah membaca Al-Qur'an beliau sambil duduk. Wa idza baqiya min qiraatihi apabila masih menyisa dari bacaan Nabi min salasin aw arba'in ayatan sekitar 30 atau 40 ayat koma maka berdiri Nabi fakoroha maka membaca Nabi bahwa qaimun beliau sambil berdiri summa dan ruku summa sajadah kemudian sujud beliau ya palu fi rakaat tsaniyah mengerjakan hal tersebut di rakaat kedua misal dalik seumpama rakaat pertama Faida kodo maka apabila selesai Nabi salatnya nadoro melihat Nabi Nabi melihat pain kuntu yakdo tahaddatsa ma'i wa in kuntu naiman iddoja'a. Nah, kalau aku dalam keadaan sudah bangun, maka Nabi ngobrol denganku gitu. Tapi apabila aku dalam keadaan tidur, iddoja'a ya berbaringlah aku itu. Aisyah. Jadi Nabi itu kan sholat jadi kamarnya yang sempit juga. Ada hadis yang lain menyatakan bahwa apabila Nabi sholat malam, maka apabila Nabi mau ruku atau mau sujud, maka kakiku dilipat gitu, supaya Nabi bisa sujud. Berarti sempit kan rumahnya ya. Tempat sujud itu dipakai tempat kaki oleh Siti Aisyah. Tapi pada saat Nabi mau sujud, kakinya dilipat sehingga Nabi bisa sujud. Nah, kemudian apabila Nabi berdiri, kaki Siti Aisyah dipanjangkan lagi. Gitu. Artinya itu gambaran betapa sempitnya rumah Nabi. Nah, kita bisa melihat sekarang kan bekas rumah Siti Aisyah itu sekarang yang menjadi kuburan Nabi di Masjid Nabawi. Kan ya sebesar itulah. Dan di situ bukan hanya Siti Aisyah. Ada istri-istri Nabi yang lain, ada 9 orang. Ditambah rumahnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Itu tempatnya itu sempit saja kalau kita lihat sekarang. Dihuni oleh beberapa orang. Gitu. Kalau untuk satu orang sih luas. Tapi kalau dihuni beberapa orang itu sempit saja. Jadi kalau di Masjid Madinah itu Nabawi kan ada pagar-pagar. Nah itu adalah bekas emperan Masjid Nabawi dahulu yang biasa digunakan oleh alus supah. Orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang tunawisma itu di situ tinggalnya. Nah, kemudian kesininya itu rumahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Kemudian berikutnya itu adalah yang dekat Raudhah itu bekas rumah-rumah istri Nabi di kamar-kamar mungkin di petak-petak kalau sekarang mungkin. Nabi itu kecil saja. Kemudian disebutkan di sini, annahu sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ada Nabi salat Nabi kaidah sambil duduk. Kaidah aroda ayyarka apabila Nabi menghendaki untuk rukuk koma beliau berdiri pakoro salasin aw arba'ina Nabi membaca 30 sampai 40 ayat qaiman sambil berdiri semua rakaat kemudian ruku. Wajada fit tariqis saniyah min huma annahu kana yaf'alu dzalika fi raqatis saniyah. Sama sekira penjelasannya dengan di atas. Kemudian selesai ini juz kedua Fathul Bari. Sekarang kita lihat Fathul Bari juz ketiga ini Pak. Ini kita tahajud. Kita tahajudi kitab terkait dengan sholat tahajud. Bab tahajud billaili bab mengenai sholat tahajud pada saat malam. Sebutkan begini, hadasana Ali bin Abdullah, qala hadasana Sufyan, qala hadasana Sulaiman bin Abi Muslim dan seterusnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas, karena ada an-Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama apabila berdiri Nabi minallai pada malam hari ya tahajjadu. Salat tahajud Nabi, qala berdoa Nabi, Allahumma lakal hamdu antal qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Wahai Allah, engkaulah bagi engkaulah milik engkaulah seluruh pujian
engkau yang menegakkan langit-langit dan juga bumi, waman pihina dan juga makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Walakal hamdu dan milikmulah segala puji laka mulkus samawati. Milik engkaulah segala kerajaan langit-langit wal ardi dan bumi. Waman bihinna dan makhluk yang menghuni langit maupun bumi. Walakal hamdu anta nurus samawati. Milik engkaulah seluruh puji. Engkau ada cahaya bagi langit-langit wal ardi dan bumi. Walakal hamdu dan milik engkaulah seluruh puji anta mulkus samawati wal ardi. Engkaulah raja seluruh langit-langit dan bumi. Walakal hamdu antal haqqu dan bagi engkaulah seluruh puji anta al haqqu engkaulah yang benar wa wa'dukal haqqu dan janjimu adalah benar wa liqa'uka haqqun dan pertemuan denganmu itu juga pasti benar wa qauluka dan ucapanmu juga adalah benar haqqun wal jannatu dan keberadaan surga haqqun benar wan naru haqqun dan keberadaan surga juga benar neraka juga benar wan nabiyyuna haqqun dan para nabi itu pernah diutus sebelum Nabi SAW juga benar wa Muhammadun hakun dan Nabi Muhammad juga adalah kebenaran wa sa'atu hakun dan hari kiamat juga adalah pasti benar. Allahumma laka wahai Allah kepada engkaulah aslam tu saya menyerahkan diri wa bika amantu dan kepada engkaulah aku beriman wa alaika tawakkaltu dan kepada engkaulah saya bertawakal wa ilaika anabtu dan kepada engkaulah aku kembali wa bika khasamtu dan aku meminta penjelasan kepadamu wa ilaika hakamtu dan kepada engkaulah aku berhukum. Waghfirli maka ampunilah aku ini makondam tu apa yang telah aku kerjakan sebelumnya wa ma'akhortu dan apa yang telah aku kerjakan akhir-akhir ini. Wa ma'asrotu dan apa yang telah aku sembunyikan atau rahasiakan wa ma'alantu dan apa yang telah aku terangkan tidak rahasia. Antal muqaddim kaulah yang maha awal wa antal muakhiru dan yang maha akhir. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. La ilaha ghairuka. Tidak ada Tuhan selain engkau. Ini bacaan sholat tahajud. Kalau kita sudah sholat tahajud, silahkan ini contoh yang diberikan oleh Nabi, baca bacaan doa cukup panjang. Semuanya pengakuan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti keberadaan Nabi, keberadaan surga, neraka, semuanya kita akui keberadaannya. Kemudian menambahkan Imam Sufyan ditambahkan wala haula wala quwata illa billah. Ucapan wala haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian soal sholat tahajud. Tahajud itu artinya secara bahasa artinya tidur. Sehingga sholat tahajud itu harus dilakukan setelah kita tidur. Jadi tidak boleh sholat tahajud setelah sholat isya berjamaah kemudian tahajud. Itu bukan tahajud namanya. Ini sholat mutlak saja. Jadi kalau sholat tahajud itu tidur dahulu, silahkan nanti bangun, mau pukul 12 lah, mau pukul 3, boleh saja. Yang penting kita tidur dahulu, baru sholat tahajud. Ini pengertian tahajud menurut para ulama begitu. Ya. Jadi tahajud itu harus dilakukan setelah kita tidur. Karena arti tahajud itu sendiri adalah kita berjaga setelah tidur. Ini semuanya arti tahajud menurut para ulama dan yang dicontohkan Rasulullah juga begitu. Tapi kalau kita mau sholat witir itu boleh dilakukan setelah sholat isya. Jadi sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'da isya, mau witir silahkan. Tapi kalaupun sholat witir mau ditarik nanti setelah tidur juga boleh. Tapi kalau tahajud harus setelah tidur. Nah, ba'da naumin, ba'da naumatin setelah tidur gitu kalau tahajud. Karena menurut para ulama di sini al-tahajud al-musalli lailan. Al-musalli lailan. Orang tahajud itu adalah orang yang sholat pada malam hari. Artinya harus didahului oleh tidur sebelumnya. Itu baru disebut tahajud. Karena kata-kata fatahajjad di dalam surat Al-Isra itu, waminal laili fatahajjad. Dari sebagian malam itu maka fatahajjad bertahajudlah. Artinya silakan tidur kemudian sholat. Sehingga dalam hal ini tidak perlu sholat tanpa tidur. Tidak diajarkan, bukan ajaran Islam. Kita sebaiknya tidur karena kita diharuskan tidur. Kemudian di hadis terakhir,
Hadatsana Abdullah dan seterusnya dari Ma'mar an Zuhri an Salim dari Salim bin Abi. Qala karena ada ar-rajulu seorang bihayatin Nabi pada saat Nabi SAW masih hidup, idza ro'a apabila bermimpi ru'yan satu mimpi kosoha maka menceritakan seseorang itu terhadap mimpinya ala Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Tamanna itu maka aku berusaha juga untuk tidur an aro supaya saya bisa melihat, bisa mimpi gitu. Ru'yan satu mimpi, pak aku suha maka aku akan menceritakan itu mimpi ala Rasulullah kepada Rasulullah. Wa kuntu pada saat itu aku gulaman syaban seorang pemuda. Wa kuntu dan aku tidur anam tidur aku fil masjid di Masjid Nabawi ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah SAW. Waro'a itu maka saya melihat atau mimpi fitnami pada saat tidur. Karena malaikat ini sesungguhnya dua malaikat itu akhodani mengambil itu dua malaikat kepadaku. Pada haba maka pergi dua malaikat itu bi dengan aku ilan dari ke neraka. Gitu. Pak Idan maka saat itu dia itu neraka matwiyatun dalam keadaan tergulung gitu. Atau rujil bikri seperti tergulungnya sumur gitu. Mungkin tertutup maksudnya. Waida laha kornani. Dan pada saat itu saya melihat dua tanduk di neraka. Waidan piha unasun. Tetapi saat itu saya melihat banyak manusia di neraka. Qad arab tuhum. Sungguh aku telah mengenal terhadap manusia itu. Waja'al tu maka aku jadikan aku berkata a'udzubillahi minan nar. Saya berlindung kepada Allah dari siksaan neraka. Qala falaqina malakun akhar. Kemudian kami bertemu dengan malaikat yang lain. Maka berkata itu malak kepadaku. Lam turo. Lam turo itu yang dimaksud di sini la takhaf. Tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut dengan gambaran ini. Wakosos Tuhan dan saya menceritakan itu mimpi ala Hafsah kepada Hafsah. Wakosos Tuhan Hafsah ala Rasulullah. Kemudian oleh Hafsah diceritakan Siti Hafsah itu putrinya Sayyidina Umar diceritakan kepada Rasulullah. Pakola maka menjawab Rasulullah, Naam ar-rajulu Abdullah laukana yusalli minal laili. Betul bahwa itu adalah seseorang namanya Abdullah hamba Allah. Laukana yusolli kalau dia sholat minalai pada saat malam. Pakana ba'du maka setelah itu layanam ila minalai illa qalilan. Maka saya tidak lagi melakukan tidur kecuali sedikit saja. Lebih banyak dipakai untuk sholat. Gitu. Jadi kata Rasulullah akan tidak mimpi buruk seperti itu kalau dia sholat dahulu sebelumnya. Atau sholat malam dilakukan. Jadi para sahabat, kalau kita tahu kan mimpi itu adalah bunga tidur saja. Walaupun dalam sebuah keterangan sebutkan 1/46-nya mengandung kebenaran itu. Beda dengan mimpi seorang nabi atau seorang rasul itu pasti wahyu. Kalau mimpi seorang nabi, seorang rasul itu wahyu. Tapi kalau mimpi kita itu bunga tidur. Tetapi mungkin saja mengandung kebenaran juga di mimpi kita. Hanya kita tidak tahu yang mana. Kan? Itu 1/46. Berarti dari 46 kali mimpi, ada kemungkinan satu benar. Cuma yang mana kita tidak mengerti. Itu saya kira penjelasan untuk mengurangi mimpi-mimpi buruk itu, Rasulullah menganjurkan engkau lakukan sholat malam. Mengurangi mimpi buruk.